Assalamualaikum saudaraku. Saya sebagai seorang muslim, petani karet, rakyat miskin yang tidak tahu apa-apa, begitu kaget mendengar adanya berita orang kampung kita yang telah menjadi murtad. Maka di sini perlu kita pertanyakan. Kita perlu sebagai umat Islam membuat pertanyaan, bukan kitanya menyalahkan. Apa kira-kira penyebab dari seseorang itu menjadi murtad? Maka menurut analisa saya yang bodoh ini, penyebab seseorang itu menjadi murtad adalah yang pertama, karena minimnya pengetahuan yang bersangkutan terhadap agama. Sehingga yang bersangkutan merasa bahwa agama itu semua sama. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridai oleh Allah hanyalah agama Islam. Memang agama itu semua dahulu berasal dari sesuatu agama yang baik, tapi di masanya, di masa kenabiannya. Maka walaupun agama Islam adalah sebagai suatu agama yang paling akhir, maka kita perlu menekankan di sini bahwa agama Islam itu adalah penyempurna daripada agama-agama terdahulu. Bahkan isi kandungan Al-Quran itu sendiri banyak juga yang menceritakan isi kandungan kitab-kitab terdahulu. Islam tidak pernah menyalahkan agama yang terdahulu. Islam tidak pernah menyalahkan ajaran agama yang terdahulu. Namun yang salah itu adalah setelah kenabiannya berakhir, setelah mereka umatnya ini jauh dari kehidupan kenabian, mereka telah jauh melenceng daripada ajaran-ajaran yang sesungguhnya, ajaran-ajaran yang murni berasal daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ada dari sebagian agama yang beranggapan nabinya dianggap Tuhan. Lantas agama seperti nikah yang akan kita anggap benar. Maka dengan Allah, yang kedua penyebab daripada seseorang itu murtad adalah karena umat Islam itu tidak punya toleransi. Ketika seseorang berhadapan dengan kemiskinan, berhadapan dengan perut, berhadapan dengan urusan ekonomi, ketika itu yang mereka harapkan bukanlah ceramah, bukanlah nasihat, sabar deh, Allah Maha Pemberi, orang sabar dikasih Allah. Bukan ini yang mereka harapkan, tetapi yang dirasa baik oleh seseorang yang ketika dihimpit tekanan ekonomi adalah orang yang membantunya. Maka dengan Allah, inilah yang dimanfaatkan oleh misionaris agama lain. Mereka datang ke suatu perkumpulan mereka datang ke gereja-gereja, mereka kumpulkan dana untuk penyebaran agama. Sementara umat Islam kumpulkan dana untuk apa? Untuk mempercantik bangunan fisik, untuk mempercantik bangunan masjid. Sementara umat Islam tidak peduli dengan sesama umat Islam yang lainnya yang menderita. Tidak peduli dengan kaum muslimin yang lainnya yang hidup dalam kekurangan. Jangankan sesama umat Islam, kadang-kadang antara yang bersaudara saja kita tidak mau peduli. Maka hadirin Allah, disinilah letak kesalahan itu sendiri. Maka seseorang apabila dihadapkan kepada himpitan ekonomi, yang baik baginya bukanlah orang yang memberi nasihat, tapi yang baik baginya adalah orang yang bisa mencarikan solusi untuk himpitan ekonomi yang ia rasakan. Maka nikmat Allah, mari kita umat Islam bangkit, sadar kembali, kuatkan persatuan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tabi'ata milatahum. Sesungguhnya orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi tidak akan pernah tinggal diam sebelum kita umat Islam ini mengikut cara-cara mereka. Berbagai cara akan mereka
gencarkan, sehingga umat Islam tidak lagi bisa membedakan mana yang budaya Islam itu sendiri dan mana yang budaya non-Islam. Demi Allah, apalagi menghadapi tahun baru, maka demi Allah, di sini budaya akan bercampur aduk. Orang Islam akan ikut budaya non-Islam. Demi Allah, memang semua agama itu mengajarkan kebaikan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan agama Islam ini penyempurna daripada agama terdahulu. Bukan berarti orang-orang yang hidup di masa kenabian itu tidak akan diterima ibadahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang dipermasalahkan adalah setelah mereka jauh daripada kenabian, bahkan setelah seketika nabi-nabi mereka pun masih hidup, umat-umat terdahulu pun telah menyimpangkan daripada ajaran-ajaran kebenaran agama mereka. Maka oleh sebab itulah Allah turunkan nabi baru, sehingga setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamun nabiyyin la nabiyya ba'da, tidak akan ada lagi nabi sesudah beliau ni. Maka Allah, inilah penyempurna daripada setiap ajaran-ajaran yang terdahulu. Agama Islam adalah penyempurna daripada ajaran-ajaran agama terdahulu. Maka bukan berarti agama Islam ni yang paling bontot dan yang merasa paling benar. Tidak, Allah. Agama Islam adalah agama yang membenarkan, agama yang terdahulu, yang ketika itu murni, penyempurna. Nah, di sini penyempurna, tidak ada menyalahkan agama itu. Tapi yang disalahkan adalah ketika ajaran-ajaran itu tidak lagi menurut apa yang turun daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita memahami, semoga umat Islam bersatu padu, cegah orang-orang kampung kita, cegah umat Islam, cegah orang-orang muslimin dari kemurtatan, bantu mereka apabila kesulitan. Jangan hanya ceramah-ceramah yang kita beri, tetapi himpitan ekonomi yang mereka rasakan kita tidak peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.